Shalom Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, para usia emas yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kalau saat ini bersama-sama kita boleh belajar firman Tuhan kembali. Kita akan awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih saat ini kami mendapat kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami ingin mendengarkan, bahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Bantu kami untuk bisa menangkap dan mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Tema firman Tuhan saat ini adalah berkenan kepada Tuhan. Dapat kita buka di dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 8. Kitab Bilangan pasal 14 ayat 8. Kita baca dalam bahasa Indonesia masa kini. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita ke sana dan memberikan tanah yang kaya dan subur kepada kita. Kalimat ini menjelaskan kalau Tuhan berkenan kepada kita. Ini adalah kuncinya. Apa yang sedang terjadi dan siapa yang berkata demikian? Ternyata kata-kata ini disampaikan oleh Yosua dan Kaleb. Pada saat bangsa Israel akan memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu Kanaan. Orang-orang Israel harus merasakan susah payahnya menjadi tawanan, menjadi budak selama 430 tahun. Seperti tertulis di dalam Keluaran pasal 12 ayat 40. Waktu yang sangat panjang, 430 tahun. Mereka diperbudak. Nah, sekarang saatnya mereka akan tinggalkan Mesir. Mereka dalam jumlah yang banyak sekali. Dikatakan di dalam Keluaran pasal 12 ayat 37, mereka keluar dengan 600.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, beserta harta-harta mereka. Nah, perjalanan yang cukup melelahkan ini sebetulnya tidak terlalu jauh jaraknya, tetapi karena Allah melihat khawatir hati mereka tidak siap, mereka ingin ingin balik aja ke Mesir kalau keadaannya seperti ini, menyesal mengapa keluar dari Mesir karena terlalu lama diperbudak di Mesir. Nah, karena itu Allah memutar mereka di padang gurun. Perjalanan yang mereka alami dipenuhi dengan mukjizat demi mukjizat yang Allah kerjakan. Melewati Laut Teberau, laut yang harus mereka lalui, tidak ada jalan lain. Allah membelah laut itu. Mereka berjalan dengan begitu nyaman. Bahkan
Raja Firaun dan para prajuritnya menyerbu mereka. Tetapi setelah orang Israel bisa melalui laut Tebrau, Musa mengangkat tongkatnya, laut ini kembali tertutup dan Firaun bersama semua prajuritnya ikut mati terbenam. Bahkan di dalam perjalanan, orang-orang Israel diberi mana makanan khusus yang dari Tuhan sendiri, diambil tiap pagi selama 40 tahun. Tertulis di dalam Keluaran pasal 16 ayat 35. Juga dengan burung, juga dengan tiang awan pada siang hari, agar tidak kepanasan, dan tiang api menutupi mereka pada malam hari agar mereka tidak kedinginan. Sungguh suatu mukjizat yang mereka lihat dan alami selama 40 tahun. Nah, saat mereka akan memasuki negara Kanaan, Allah memberitahu kepada Musa, kumpulkan 12 kepala suku. Kemudian mereka diminta untuk mencari orang-orang yang diutus sebagai mata-mata atau pengintai di negara Kanaan. Karena mereka belum pernah tahu, belum pernah masuk ke negara Kanaan. Nah, 12 orang siap berangkat. Selama 40 hari lamanya, 12 orang ini mengintai, melihat, merasakan, menikmati apa yang ada di Kanaan. Waktunya habis, mereka balik kepada Musa dan Harun dan bangsa Israel, serta menyampaikan apa yang mereka lihat. Di dalam Bilangan pasal 13 ayat 27, kata mereka kepada Musa, mereka di sini adalah Yosua dan Kaleb, kami sudah menyelidiki negeri itu dan melihat bahwa tanahnya kaya dan subur, dan ini sedikit buah-buahan dari sana. Mereka balik dari Kanaan membawa contoh setandan anggur. Bayangan kita setandan ya berapa senti lah. Ternyata setandannya buah anggur yang mereka bawa itu begitu besar, begitu berat, sampai untuk membawa setandan aja membutuhkan sepotong kayu dan 2 orang yang mengusungnya. Mereka bawa pulang, menunjukkan kepada Musa, Harun, dan orang-orang Israel, inilah contoh buah anggur dari Kanaan. Juga membawa buah delima dan buah ara. Melihat hal semacam itu, orang-orang Israel mulai senang. Tetapi dari 12 pengintai yang diutus itu, 10 berkata, hai saudara-saudara, ternyata Kanaan itu negara yang sangat menakutkan. Ngeri. Kenapa? Karena orang-orangnya gede-gede, bagaikan raksasa, karena bangsa enak. Karena itu jangan ke sana. Kemudian dengan duka citanya, Yosua dan Kaleb yang merupakan wakil dari suku Efraim dan suku Yehuda menyatakan, aku menyatakan sesungguhnya tanah Kanaan itu sungguh luar biasa
kaya dan subur. Kesedihan Yosua dan Kaleb tidak membuat orang-orang terpengaruh kepada mereka. Karena 10 dibanding 2 orang pengintai. 10 pengintai dibanding 2 orang pengintai. Apa akibatnya? 10 orang pengintai itu ternyata akhirnya tidak satupun yang masuk ke tanah Kanaan. Beda dengan Yosua dan Kaleb. Tertulis di dalam Bilangan pasal 14 ayat 24. Tetapi tidak demikian hambaku Kaleb. Ia tetap setia kepadaku. Sebab itu aku akan membawa dia ke negeri yang telah dimasukinya. Janji Allah digenapi. Yosua, Kaleb, hamba yang setia. Terus Bilangan pasal 14 ayat 30. Selain Kaleb dan Yosua, tidak seorang pun di antara kamu yang berumur 20 tahun ke atas akan memasuki negeri yang kujanjikan kepadamu. Sangat sedih sekali. Mereka sudah melihat, mereka sudah mendengar, tetapi untuk orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas tidak seorang pun yang bisa menikmati kecuali selain Yosua dan Kaleb. Bilangan pasal 14 ayat 38 dikatakan kembali, dari ke-12 mata-mata itu hanya Yosua dan Kaleb yang masih hidup. Sungguh suatu keteladanan yang luar biasa, dan Allah benar-benar menyatakan, jika engkau berkenan kepadaku, maka aku akan menyediakan suatu tempat yang indah di sana, yaitu saat itu di Kanaan, suatu negeri yang kaya dan subur. Bahkan di dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb, anak Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, dan tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hatinya. Tanah Kanaan yang mereka warisi itu menjadi keturunan milik pusaka turun-temurun sampai sekarang, karena benar-benar Yosua dan Kaleb orang yang sungguh-sungguh serius kepada Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Melihat kisah dari bangsa Israel, apa yang dapat kita tarik untuk kita saat ini? Kita memang tidak mempunyai kerinduan menuju ke Kanaan yang di Israel, tetapi kerinduan kita adalah tanah surgawi. Tertulis di dalam Filipi pasal 3 ayat 20. Tetapi kita adalah warga negara surga. Dari situ juga Raja Penyelamat kita, Tuhan Yesus, akan datang. Dialah yang kita nanti-nantikan dengan rindu. Saudara rindu, saya rindu untuk bertemu dengan Juru Selamat kita. Kita akan jadi warga negara kerajaan surga. Tuhan Yesus Kristus sebagai penyelamat telah menyiapkan untuk kita yang benar-benar rindu, taat, setia, dan terus menyukakan hati Tuhan.
terus berkenan kepada Tuhan. Selain itu, yang kedua, memberikan tanah yang subur dan kaya. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kalau rumah, yakni tubuh yang kita diami di dunia ini dibongkar, Allah akan menyediakan bagi kita sebuah rumah di surga yang dibuat oleh Allah sendiri dan yang tahan selama-lamanya. Sungguh luar biasa janji Tuhan kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Marilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita semua yang sudah tergolong usia emas, kita sudah mempunyai suatu kerinduan untuk kenal Tuhan, untuk sungguh-sungguh serius mengenal Tuhan, berkenan kepada Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Sehingga tidak sedikit pun, apapun alasannya, kita tidak punya alasan untuk ingkar dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita tidak ingin mundur setapak pun. Sekali ikut Yesus, terus dan selama-lamanya ikut Yesus sampai akhir hidup kita. Janji Tuhan akan menjadi kenyataan. Ingat, kita akan jadi warga negara kerajaan surga dan rumah yang indah, yang begitu mulia Tuhan sudah siapkan buat kita semua yang ingin dan terus rindu hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau kami diingatkan kisah bangsa Israel setelah meninggalkan Mesir, sebelum memasuki tanah yang sudah Tuhan janjikan, yaitu Kanaan. Sangat disayangkan, 10 pengintai memberikan kesaksian yang palsu, dan orang-orang Israel begitu mempercayainya. Walaupun 2 pengintai lain, yaitu Yosua dan Kaleb, sudah menyatakan bahwa tanah itu baik, kaya dan subur, tetapi semua itu terjadi. Yosua dan Kaleb menjadi orang yang dipilih oleh Allah, bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Bahkan orang-orang sejamannya yang berusia 20 tahun ke atas, tidak seorang pun yang masuk Kanaan. Sungguh suatu kenyataan yang sangat menyedihkan. Karena itu Bapa, ajari kami yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin mulai kecil atau setelah kami dewasa, tetapi saat ini, di saat usia emas ini, kami percaya kepada Engkau dengan serius. Kami ingin Tuhan terus hidup berkenan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami setia, kami taat kepada Engkau. Janji Tuhan, kami akan dijadikan sebagai warga negara kerajaan surga. Dan rumah yang indah di surga sudah disiapkan oleh juru selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami suatu tekad bulat untuk tidak pernah ingkar sedikit pun, tidak pernah melihat ke belakang atau undur ke belakang, tapi kami benar-benar ingin dekat, melekat hanya kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan,
untuk firman-Mu pada saat ini. Kami percaya Engkau terus bersabda untuk menjelaskan rencana Tuhan dalam hidup kami sampai akhir hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Amin.